Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ketemu dengan saya, Mita Ratu. Hari ini saya akan bahas bagaimana caranya kerja di Kanada untuk Anda yang masih ada di Indonesia dan usia Anda sudah di atas 55 tahun atau bahkan di atas 50 tahun. Jadi mendekati usia pensiunnya Indonesia. Itu banyak sekali saya terima pertanyaan itu. Pada intinya, bukan masalah umur atau juga bukan masalah pendidikan atau masalah status Anda, posisi Anda di Indonesia. Yang paling penting adalah gimana caranya masuk ke Kanadanya. Jadi yang harus Anda pikirin adalah status imigrasinya. Seperti saya contohnya, saya datang dengan status permanent resident. Maka pada saat saya datang dalam waktu kira-kira 10 hari udah dapat kerjaan karena status permanent resident itu ya sama seperti penduduk lokal ya. Permanent resident kan penduduk tetap, jadi sama dikonsider sebagai penduduk lokal. Maka pada saat kita cari kerjaan, saya dan suami itu kita langsung dapat kerja karena menurut mereka status imigrasi kita itu sudah menjadi penduduk lokal. Nah, kalau Anda mau datang, ya, misalnya sebentar lagi saya pensiun nih, saya mau kerja di Kanada, gimana caranya ya? Pertama, Kanada pasti yang dibutuhkan adalah usia-usia produktif. Usia produktif itu biasanya antara 30 sampai 40 tahun. Karena apa? Kalau kemudaan, misalnya Anda lulus kuliah 24 tahun umurnya, belum cukup tuh pengalaman kerjanya untuk bisa masuk ke aplikasinya permanent residence. Kita ngomongin soal permanent residence ya. Nah, kalau antara 30 sampai 40 tahun kira-kira kalau kita lulusnya di umur 23-an, maka sudah ada kira-kira 7 tahun pengalaman atau 8 tahun pengalaman. Nah, masukin aplikasi antara 30 sampai 40 tahun, nah kemudian approve, maka datang ke Kanada sudah dalam posisi permanent residence. Nah, maka mulailah meniti karir tergantung dari bidang yang Anda minati. Jadi kembali lagi menggunakan contoh saya pribadi. Jadi saya datang di usia produktif ke Kanada dengan status permanent resident. Nah, saat itu saya ingin sekali bekerja sebagai employment consultant, tapi saya belum punya pengalaman bekerja di Kanada. Nah, yang ingin saya kasih tahu ya, bekerja di Kanada itu yang paling penting, pertama kali yang dicari oleh employer adalah pengalaman kerja di Kanada atau kita sebutnya dengan Canadian Work Experience. Begitu saya tahu bahwa itu adalah yang dicari oleh employer di Kanada, maka immediately saya apply any job. Karena saya ingin sekali punya itu tadi, aset Canadian Work Experience. Nah, karena kemudian saya kerja in any job, waktu itu saya apply any positions, dan saya bekerjalah sebagai sales associate. Ya, padahal posisi di Indonesia waktu itu udah vice president sales marketing whatever whatever nggak kepake karena kan itu di luar Kanada. Maka saya harus punya tuh tabungan work experience, Canadian work experience. Supaya saya bisa level up. Level up artinya saya bisa mulai meniti karir ke jenjang yang saya mau di dalam bidang yang saya minati. Nah, jadi waktu itu saya bekerja sebagai sales associates part-time karena saya juga harus antar jemput anak. Anak masih kecil waktu itu ya, yang paling bungsu baru 7 tahun. Hanya suami yang kerja full-time. Sambil saya juga mikir, oke nih, next-nya saya kan mau kerja sebagai employment consultant. Again, tipikal dari employer Kanada, dia selalu cari, kamu punya sertifikasi apa nih? Maka sambil saya kerja part-time, saya mencari-cari sekolah yang bisa saya masukin dan as a stepping stone atau batu loncatan untuk saya masuk ke industri yang saya mau. Oke? Akhirnya setelah anak udah agak besar, dia bisa berangkat pulang sekolah sendiri, saya lepas, saya mulai cari sekolah dan saya kerja saya sekolah dulu untuk tahu sistemnya di Kanada seperti apa. Maka saya ambillah sekolah yang gampang, cuman 3 bulan full time, tapi saya masuk ke sekolah bagus. Nah, ini berat. Eh, course-nya, programnya cukup padat, homework-nya banyak, tapi saya jalanin. Cuman 3 bulan plus praktikum, tapi saya nggak sempat praktikum, keburu keterima lagi full time. Nah,
Saya diterima sebagai program assistant di salah satu private college. Nah, ini udah cikal bakal nih menuju ke my employment goal. Jadi waktu itu begitu saya keterima, saya langsung ngomong sama manajernya, oke, suatu saat kalau ada lowongan sebagai employment counselor, saya bilang gitu, waktu itu participants-nya adalah international student ya, karena saya kan kerja di private college. Tolong kasih tahu saya bilang, saya mau apply. Oke, kata dia gitu. Enaknya manajer-manajer di sini tuh atau supervisor kita lah atau whoever yang menjadi atasan kita tuh mereka baik-baik, sangat suportif ya. Jadi saya 3 bulan kerja di sana, di-hire langsung menjadi manajer untuk kampusnya, salah satu kampus yang ada beberapa kampus mereka, salah satu kampus mereka tunjuk saya, "Mita, kamu managing di kampus dulu," kata dia gitu. Nah, udah beberapa lama saya memanage itu kampus, jadi manajernya, urusannya sama operation, finance, customer service, semuanya saya kerjain, because I need to prove myself juga kan. Nah, kemudian ada lowongan, mereka buka cabang baru nih sekolahannya, berupa career college, dan mereka butuh orang yang bisa menjembatani antara international student yang baru lulus untuk mempunyai koneksi dengan employer-employer. Makanya mereka hire employment consultant. Si manajer saya ini ingat sama saya. Dia bilang gini, Matt, ini ada lowongan nih, kamu mau nggak? Of course, saya bilang itu saya mau, karena ini memang employment goal saya. Nah, kemudian saya malahan apply, kata dia gini, kamu nggak usah apply lah, udah pasti keterima, itu meja kamu tuh. Sini saya anterin, kata dia gitu. Baik banget manajernya. Dianterin lah saya ke kampus baru itu, ini manajer kamu yang baru, ini ruangan kamu, whatever. Langsung saya mulai kerja within probably a week. Nah, itu adalah stepping stone saya. Mulailah itu saya berkarir sebagai employment consultant di Kanada, saya rasa itu tahun 2013. Jadi, saya datang 2009, 2009 sampai 2013, 2009 sampai 2010 saya kerja part time sebentar, kemudian program assistant sekitar 1 sampai 2 tahun. Nah, efektif 2013 itu saya kerja full time sebagai employment consultant sampai hari ini. Jadi udah hampir 12 tahun ya. Jadi ceritanya itu. Apakah saya mau berkarir terus? Yes. Karena saya pikir ada tukang es krim, sorry, lewat. Lucu banget. Kayak di Indo ya. Biasanya tukang es krimnya itu mangkal di sini. Oh ya bener dia ke sini. Aduh, suaranya keras. Tunggu sebentar ya. Dan yang jual bapak-bapak aki-aki. Lucu banget. Ya, anyway, kalau ditanya apakah saya mau berkarir terus, yes, karena saya suka dengan kerjaan ini. Apakah ada usia pensiun di Kanada? Ada, tetapi bukan berarti kita harus berhenti kerja. Sekarang saya sudah melewati batas usia pensiun di Indonesia. Sudah melewati itu. Karena saya artinya udah menjelang ke 60 malahan ya. Apakah saya mau berhenti? Enggak. Pertama, saya suka sama kerjaannya. Yang kedua, saya pengen sibuk terus ya. Karena anak-anak udah pada gede, suami kerja, anak-anak kerja. Ngapain kalau saya ngapa-ngapain di rumah? Kan nggak mau. Saya mah pengen kerja terus. Kerja aja terus gitu loh. Nggak ada usia pensiun? Ada. Usia pensiunnya tuh 65. Tapi apakah kita harus berhenti? Enggak. Usia pensiun itu cuma untuk menentukan atau untuk memberitahu ke kita bahwa uang pensiun kamu ini udah siap untuk dikeluarkan ke account kamu. Biasanya pemberitahuannya itu dari usia kita 60, 65, atau 70. Nah, tapi sampai hari ini, alhamdulillah saya sehat walafiat dan saya tetap semangat, saya tetap pengen kerja. Karena menurut saya pekerjaan ini sangat bermanfaat. Jadi gini, setelah saya menjadi employment counselor di private college itu ya, beberapa tahun, saya lupa 4 atau 5 tahun, kemudian saya pindah ke yang posisi sekarang, di mana sekarang bekerja sebagai employment consultant juga, tapi related with the government. Jadi saya bekerja di salah satu employment agency funded by the government of the British Columbia atau biasanya kita sebutnya apa? Pemerintah daerah provinsi British Columbia gitulah. Fundingnya dari mereka. Nah, jadi saya bukan government worker, tetapi program saya atau benefit yang saya terima itu sama seperti government. Anyway, kalau ditanya saya mau berhenti apa enggak, belum pengen berhenti, pengen tetap kerja. Enaknya begitu di Kanada. Kita bisa berkarir terus,
sampai umur berapapun terserah, karena kita bayar pajak, itu yang mereka perlukan. Negara ini sangat tergantung sama pajak. Pajaknya itu tadi dikembalikan kepada masyarakat seperti ini nih, taman-tamannya bagus, sekolah gratis. Sorry. Nah, jadi intinya gitu. Kembali lagi ke pertanyaan tadi ya. Ini udah berapa menit nih? Oke, nggak mau lama-lama, kasihan. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah saya bisa, Bu Meta, datang ke Kanada, saya sudah umur 55 tahun. Saya nggak mungkin bilang nggak bisa, cuman masalahnya kamu mau masuknya dengan jalur imigrasi mana nih? Kalau masuk jalur sebagai permanent residence, untuk apply permanent resident di usia segitu sulit, karena yang mereka terima adalah usia produktif. Produktif dalam arti begini, ya jangan terlalu mendekati 50-50 amat ya, karena kan jangan membebani negara ini, karena kan mereka juga pengennya datang kita usia produktif, yes kita bayar pajak, kita dapat benefit, tapi untuk usia segitu orang lokal aja di usia 55 tahun mau change career, mereka sulit untuk mendapatkan kerjaan yang baru. Jadi saya selalu bilang untuk klien-klien saya yang di atas 55 tahun, kalau mereka mau change career atau mereka mau ganti, mau switch karirnya nih, misalnya mereka banking mau jadi consultant, saya bilang, kamu hati-hati karena belum tentu yang di pekerjaan baru itu mau menerima pengalaman kamu. Jadi kalau menurut saya selalu bilang sama orang lokal di sini bahwa kalau bisa jangan terlalu tua untuk change karirnya. Di usia mungkin 50 udah persiapan, karena kita banyak sekali program-program usia setelah 55 tahun itu gitu loh. Jadi untuk bisa mereka upgrade their skills ya. Jadi again, bagi siapa yang mau datang ke sini, ke Kanada, jalur mana yang harus kalian ambil? Apakah jalur permanent residence, apakah jalur bekerja, apakah jalur sekolah? Itu mesti dipikirin dulu. Pelajarin semua jalur dari website resminya Kanada, nanti saya kasih linknya. Harus bisa membaca isi details dari website tersebut. Jangan mengandalkan saya, jangan mengandalkan siapapun, belajar mengerti, mengolah semua data yang ada. Kalau perlu lawyer, saya nggak bisa reference atau saya nggak bisa refer any lawyer karena saya takut kalau ketipu atau gimana. Dulu saya pakai lawyer, alhamdulillah lawyernya jujur, tapi itu lawyer nggak tahu kemana sekarang. Saya aja nggak pernah ketemu sama dia. In person ya, ketemu muka tuh nggak pernah. Semuanya kita online. Alhamdulillah approve. Itu terjadi, saya apply sekitar 2007 atau 2008, kemudian approve 2009, dan sampai hari ini saya di sini. Dan again, jalur permanent resident yang saya pilih karena menurut saya itu yang memudahkan saya untuk mencari kerja immediately, juga suami dan anak-anak immediately juga bisa langsung sekolah gratis sampai mereka lulus. Karena mereka udah pada lulus, udah pada kerja. Jadi itu jalur yang dari awal saya pilih. Jadi bagi siapapun yang masih dalam usia produktif, masih anak-anaknya masih kecil, dulu anak saya yang pertama masih umur 12 tahun ya, dia udah grade 6. Nah, yang bungsu itu umurnya baru 7 tahun. Jadi kalau anak-anak umur segitu tuh kita apply cepet-cepet. Jadi intinya bahwa planning, perencanaan pindah ke Kanada itu nggak bisa. Udah usia Anda mendekati pensiunnya Indonesia, nggak bisa lah. Karena nggak keburu nanti aplikasinya pertama, yang kedua juga si Canadian government kan punya persyaratan tuh. Dan umur itu menjadi salah satu faktor terbesar ya. The younger you apply, plus all the experience, plus all the apa ya, master degree, education background ya, kemudian pengalaman kerja, language, Inggrisnya bagus, hasil IELTS-nya bagus, kemudian apalagi tadi umur, itu semua faktor yang menjadi persyaratan untuk apply permanent residence. Kamu harus cek websitenya, ya. Oke, mudah-mudahan ini berguna dan saya akan kasih link untuk immigration websitenya. Unfortunately, I'm not authorized to give you any immigration advice. Nggak boleh. Jadi secara Canadian rule, saya tidak boleh memberikan any immigration advice. Semuanya harus kalian pelajari sendiri dan mudah-mudahan berhasil. Ya, oke, sampai jumpa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.